warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anandaku semua, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan kegiatan belajar meskipun dalam kegiatan belajar daring. Kemarin sudah kita bahas mengenai mekanisme sistem pernafasan pada manusia. Pada materi kita hari ini kita akan bahas mengenai kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem pernafasan pada manusia, seperti influenza, kemudian tonsilitis, faringitis, pneumonia, tuberkulosis, asma, dan kanker paru-paru. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan dari Ibu dengan baik. Dan jangan lupa kalian harus mencatatnya. Ketika pembelajaran kita sudah tatap muka, maka penyakit yang pertama yaitu influenza, di mana penyakit ini disebabkan oleh influenza virus. Kemudian gejala umum yang sering terjadi yaitu demam dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius, pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, hingga rongga hidung terasa gatal. Yang kedua yaitu tonsilitis. Secara normal, tonsil atau amandel itu akan menyaring virus dan bakteri yang masuk ke dalam tubuh bersama dengan makanan atau udara ya nak. Namun, apabila daya tahan tubuh kita dalam kondisi lemah, virus ini dan bakteri akan menginfeksi tonsil atau amandel kita. Nah, coba perhatikan gambar yang sudah Ibu berikan ini. Itu adalah merupakan salah satu penyakit tonsilitis ya. Virus yang dapat menyebabkan tonsilitis yaitu adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Selanjutnya yang ketiga yaitu faringitis. Faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman atau penyakit seperti virus, bakteri, maupun jamur ya nak. Virus yang dapat menyebabkan faringitis misalnya adenovirus, orthomyxovirus, rhinovirus, dan coronavirus. Orang yang menderita faringitis biasanya disertai juga dengan radang tonsil atau amandelnya nak, sehingga menyebabkan rasa nyeri saat menelan makanan atau hanya sekedar minum air saja. Selanjutnya yaitu pneumonia, merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Penyebab terjadinya pneumonia antara lain karena infeksi oleh virus, bakteri, jamur, atau parasit lainnya. Namun, umumnya disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Paru-paru penderita pneumonia ini terdapat cairan yang kental nak, yang terdapat di dalam alveolusnya. Hal ini menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi kurang. Penyakit yang selanjutnya yaitu tuberkulosis atau TBC. Penyakit TBC ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selain menginfeksi paru-paru, bakteri ini juga dapat menginfeksi organ lainnya. Serem banget kan? Ketika bakteri tersebut masuk ke dalam paru-paru, bakteri akan menyebabkan infeksi sehingga memicu sistem imun untuk bergerak menuju area yang terinfeksi dan segera memakan bakteri tersebut agar tidak menyebar luas. Jika sistem imun lemah atau jika sistem imun tubuh seseorang itu lemah, maka bakteri ini dapat masuk ke dalam peredaran darah dan sistem limfa untuk menginfeksi organ yang lainnya. Ngeri banget kan? Kemudian, gejala dari penyakit TBC ini yaitu mudah lelah, berat badan turun, nafsu makan hilang, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernafas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdahak. Kelainan penyakit selanjutnya yaitu asma. Asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernafasan. Asma dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan asma diantaranya masuknya zat pemicu seperti alergen dalam tubuh, misalnya asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan, dan lain-lain. Masuknya alergen atau zat pemicu alergi ini akan memicu tubuh untuk menghasilkan senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin. Senyawa kimia tersebut dapat memicu penyempitan saluran pernafasan, seperti coba kita lihat pada gambar yang telah Ibu sediakan, di mana pada pernafasan manusia yang normal itu
lingkarannya sangat tipis. Kemudian, dinding saluran pernafasan pada asma berdinding tebal karena adanya zat pemicu yang masuk. Penyempitan yang terjadi pada saluran pernafasan menyebabkan penderita asma kesulitan untuk menghirup oksigen. Penderita asma akan mengalami batuk, nafas berbunyi, napas pendek, bahkan sampai sesak napas. Oleh karena itu, bagi penderita asma harus berhati-hati ya, menghindari keadaan atau benda yang dapat memicu asma. Selanjutnya yaitu kanker paru-paru. Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan di dalam paru-paru. Jika sel-sel tersebut tidak segera ditangani, dapat menyebar ke seluruh paru-paru, bahkan ke jaringan di sekitar paru-paru. Gejala orang yang menderita kanker paru-paru yaitu batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, napas menjadi pendek, dan sering sakit pada bagian dada. Sekitar 85% kasus kanker paru-paru disebabkan oleh rokok dalam jangka waktu yang lama. Nah, ayo siapa di antara kamu yang suka merokok? Hati-hati ya. Sedangkan 10-15% kasus terjadi pada orang yang tidak pernah merokok. Kanker paru-paru pada orang yang tidak merokok dapat diakibatkan karena kombinasi faktor keturunan dan faktor lingkungan. Misalnya menghirup debu asbes dan udara yang terpolusi, termasuk akibat menjadi perokok pasif. Nah, udah tahu kan bahayanya rokok bagi kesehatan? Nah, bagi kamu atau ada saudara kamu yang masih merokok, yuk kita sama-sama ingatkan bahwa merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Bahkan, jika kita tidak merokok sekalipun dan kita berdekatan dengan orang yang merokok, itu jadi bahaya loh. Nah, yuk kita sama-sama jaga kesehatan dengan jauhi rokok.